wabarakatuh. Saya Maria Putri Dewi dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai faktor internal kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu kertas. Proses pembuatan kertas dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Serta di dalam kertas itu sendiri terdapat kandungan asam, di mana kandungan senyawa asam tersebut akan mempercepat hidrolisis pada kertas. Semakin cepat hidrolisisnya, maka semakin cepat pula terjadinya pelapukan pada kertas. Jadi, semakin tinggi kandungan asam pada kertas, maka kertas itu akan cepat rapuh. Sejalan dengan usia kertas yang semakin usang, sehingga kualitas atau kekuatan kertas juga akan ikut menurun. Begitupun dengan bahan yang digunakan. Jika kualitasnya rendah, maka kertas tersebut akan cepat robek, cepat sobek, mudah berubah warnanya, bernoda, serta mudah terkena jamur. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada tulisan kertas. Jadi, kualitas tinta juga ikut andil sebagai penyebab kerusakan bahan pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Juerigiri dengan NIM 1902648. Di sini saya bakalan ngejelasin faktor eksternal dari kerusakan bahan pustaka. Faktor pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang dapat merusak bahan pustaka seperti cahaya, udara, air, dan gas. Cahaya sangat penting untuk menerangi ruangan perpustakaan. Tetapi, di dalam cahaya juga terdapat sinar ultraviolet yang dapat merusak kertas dan memudarnya warna. Selain dari faktor alam, akibat dari bencana alam seperti kebakaran dan banjir juga merupakan penyebab dari kerusakan bahan pustaka. Faktor kedua yaitu kerusakan oleh manusia. Kadang tanpa disengaja ataupun kita sengaja, kita membuat lipatan pada kertas sebagai batas kita membaca, atau melipatnya ke belakang sehingga perekat buku tersebut lepas dan lembaran-lembarannya akan terpisah dari jilidnya. Atau bisa juga dari cara kita memegang dan mengambil buku dari rak yang tidak benar. Faktor ketiga yaitu kerusakan oleh binatang. Menjaga bahan pustaka dari binatang pengerat dan serangga sangat perlu, karena bahan pustaka terdiri dari kertas dan perekat yang merupakan sumber makanan bagi makhluk tersebut. Selain itu, jamur juga dapat membuat bahan pustaka menjadi rusak. Penyebab utama kerusakan kertas biasanya terjadi akibat sinar ultraviolet. Sinar tersebut bisa merusak selulosa kertas, dan cahaya dari sinar tersebut bisa dihasilkan melalui matahari, listrik, dan api. Dan cara pencegahannya sendiri, pada tiap jendela dipasang kain jendela dan selalu ditutup bila matahari bersinar terik. Yang kedua, langit-langit ruang baca menggunakan bahan yang berfungsi sebagai penolak panas dari atap. Dan yang terakhir, memakai alat pengatur suhu. Kerusakan bahan pustaka selanjutnya diakibatkan oleh debu. Debu masuk ke perpustakaan karena teksturnya yang ringan dan mudah terbawa oleh angin. Dan cara mengatasinya dengan mengisi halaman di sekitar ruangan perpustakaan dengan tanaman yang dapat berfungsi sebagai penghalang debu. Yang kedua, jendela-jendela atau ruangan perpustakaan ditutup dengan kain. Dan yang ketiga, sedikitnya seminggu sekali, kalau dapat setiap 2 atau 3 kali sehari, buku-buku tersebut dibersihkan dari debu yang menempel di buku. Selanjutnya, cara menanggulangi kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, kerusakan oleh manusia. Tanpa disadari, manusia bisa menjadi pemicu rusaknya bahan pustaka, baik disengaja maupun tidak disengaja. Banyak kerusakan yang dapat dihindari jika kita mengetahui cara pencegahannya. Misalnya saja agar kulit buku tidak lengket antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan menyusun buku di rak terlalu padat. Waktu mengambil sebuah buku di rak, haruslah dibuatkan jalan dengan cara mendesak ke kanan dan ke kiri sehingga longgar. Barulah ditarik dari rak koleksi. Yang kedua, kerusakan oleh binatang. Cara pencegahan kerusakan oleh binatang yaitu pertama, melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap gedung, ruang, atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang kedua, menggunakan berbagai jenis perangkap tikus atau lem tikus.
Yang ketiga, penyemprotan dengan menggunakan bahan insektisida atau bahan pembasmi serangga. Selanjutnya, penggunaan gas beracun, yaitu melakukan fumigasi atau pengasapan. Selanjutnya, penggunaan sistem pengumpanan, yaitu campuran arsenik asid, barium karbon atau sodium dengan tepung terigu. Selanjutnya, menempatkan kapur barus di belakang buku di rak. Kapur barus harus baru, fungsinya untuk menghalau segala jenis serangga. Selanjutnya, faktor alam. Penjelasan lebih detail mengenai jenis bencana alam dan upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, menghindarkan dari bahaya api, banjir, dan listrik. Yang kedua, dilarang merokok di dalam ruangan. Yang ketiga, memeriksa kabel listrik secara berkala. Yang keempat, memasang alarm. Yang kelima, menempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat sendiri. Yang keenam, mengontrol air setiap turun hujan.